Halo pemirsa, selamat malam. Wajah sepak bola Indonesia semakin muram. Selain prestasinya yang akhir-akhir ini terus menurun, sepak bola Indonesia juga dilanda oleh berbagai macam rumor dan tudingan. Di antaranya, antara lain adalah banyaknya permainan suap di dalam setiap event pertandingan. Selain itu pemirsa, juga ada berbagai indikasi bahwa pertandingan sepak bola diwarnai oleh pengaturan skor dan juga hasil kompetisi. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan agar olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia ini bisa benar-benar mencerminkan jiwa olahraga masyarakat Indonesia yang jujur dan sportif. Saya Frida Litwina dan Anies Baswedan. Malam hari ini kami akan mengangkat topik mafia dalam sepak bola Indonesia di Save Our Nation malam hari ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer, merakyat dan digandrungi semua kelompok umur hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ratusan juta pasang mata bahkan berada di depan televisi ketika ada pertandingan sepak bola yang penting. Sepak bola pada masa kekinian seolah hadir sebagai agama baru yang dapat membius, memabukkan, memaniakkan kebanyakan penggemarnya. Hal ini akan mengakibatkan sebagian orang rela melakukan apa saja demi kesebelasannya. Bahkan, akibat antusias masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah rela menggelontorkan sejumlah besar dana untuk menghidupi klub sepak bola dalam negeri. Dalam dunia sepak bola Indonesia, mafia sepak bola ibarat angin busuk. Baunya tercium, wujudnya sulit dibuktikan. Dengan kata lain, dibenci namun disuka. Modusnya pun variatif, mulai dari modus pengaturan skor pertandingan, modus penyuapan wasit, lobi tidak sehat untuk mengangkat posisi tim, mengatur tim yang diproyeksikan menjadi juara liga, dan lobi untuk membatalkan hukuman serta status quo yang masih mengakar di lembaga-lembaga sepak bola dalam negeri ini. Ya cuman ya kebanyakan yang terjadi adalah bahwa apa yang saya bilang tadi, bahwa beberapa pelatih atau beberapa ofisial dan juga pemain merasa bahwa timnya dicurangi. Ya curangi maksudnya dalam hal beberapa keputusan wasit yang tidak benar dalam pertandingan. Masalahnya ya apa? Karena ini masalahnya yang perlu dicari kenapa keputusan itu bisa seperti itu? Itu yang perlu dicari. Jadi beberapa tim sebagai tamu itu merasa selalu dirugikan kalau mereka main away. Itu dengan keputusan-keputusan yang diputuskan oleh pemimpin pertandingan. Praktik suap dan mafia memang bukanlah cerita baru di pentas sepak bola nasional. Kesalahan sepak bola di negeri ini adalah paradigma terhadap sepak bola yang terlihat masih sebatas sepak bola prestis, bukan prestasi. Adanya mafia di persepak bolaan ini tentunya tidak harus membuat negeri ini semakin terpuruk prestasi olahraganya. Yang saya mau lihat adalah hasil daripada kongres itu sendiri. Apa kan begitu? Sehingga apa bisa ada apa tidak perubahan yang akan terjadi? Ya perubahan dalam apa? Maksudnya sistemnya akan menciptakan sepak bola Indonesia supaya lebih berprestasi, ya kan? Atau umpamanya perubahan-perubahan dari penggantian pengurus segala macam. Kalau itu perlu, ya tentu program-program itu juga harus dipelajari kembali. Membersihkan oknum dan memberantas praktek-praktek mafia di tubuh pengurus, mulai dari pusat sampai daerah, tentunya harus sesegera mungkin dilakukan. Bangsa ini sangat berharap sepak bola akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dapat menaikkan harga diri bangsa di negerinya sendiri, apalagi di mata internasional. Ya Mas Anies, topik sepak bola Indonesia ini kan sebenarnya kita sudah bahas ya minggu lalu ya? Ya, minggu lalu kita bahas dan ada persoalan besar yang muncul di sana, karena itu kita coba angkat lagi eksplor lebih jauh. Baik, dan pemirsa sesaat lagi Mas Anies Baswedan akan menyampaikan perspektifnya mengapa kita mengangkat topik mafia sepak bola Indonesia malam hari ini. Silakan Mas Anies. Ya, jadi terima kasih Frida. Kalau kita perhatikan pemirsa, di awal bulan Maret ini kita mendapatkan kado yang tidak menyenangkan. Bukan terkait dengan sepak bola, tetapi terkait dengan prestasi korupsi kita. Political and Economic Risk Consultancy, PERC, melakukan survei
di 16 negara kunci di dunia dan menemukan bahwa Indonesia menempati peringkat yang paling korup di Asia. 16 negara kunci Asia, mengalahkan Kamboja yang tahun lalu berada di posisi paling bawah. Prestasi korupsi kita ini bukan hadiah yang mengenakan, sama sekali tidak mengenakan di awal bulan Maret ini. Tapi yang perlu kita lihat lebih jauh, ternyata problem ini bukan saja menyangkut soal pemerintahan, bukan cuma menyangkut bagaimana proses-proses menjalankan kekuasaan itu atau terkait dengan bisnis, tetapi di dalam perhatian kita yang akan kita diskusikan malam hari ini, olahraga dan sepak bola, ternyata problem ini pun ada. Jadi kalau kita perhatikan lebih jauh, masalah korupsi bukan persoalan pemerintahan saja. Olahraga pun di situ ada problem-problem korupsi. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana kita bisa memberantas praktek-praktek koruptif yang ada di wilayah olahraga kita. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, apa yang menjadi sebab mengapa praktek-praktek korupsi ini muncul? Ada suap menyuap, ada korupsi di dalam pengelolaan sepak bola di negeri ini. Kalau kita teliti lebih jauh, ada beberapa hal yang menjadi faktornya. Salah satu yang menyebabkan adalah, atau sekarang kita lihat ada beberapa indikasi-indikasi problem-problem yang sempat dialami oleh persepak bolaan kita. Kalau kita perhatikan, tahun 97 misalnya, Ja'far Umar, mantan ketua komisi wasit itu terbukti atau dicopot dari posisinya karena persoalan pengaturan pertandingan misalnya. Atau pada tahun 2007 ada juga kasus yang hampir sama. Kita bisa lihat kasus berikutnya, PSM misalnya, ada pengaturan-pengaturan dalam pengelolaan nilai-nilai atau skor melalui iming-iming yang cukup menarik. Atau kemudian ada juga kasus di baru-baru ini ketika mafia wasit diduga eksis di dalam Liga JOS Indonesia. Di 2010 juga ada kasus yang sama. Ini semua kasus-kasus tadi yang digambarkan sepintas saja menunjukkan ada problem besar. Ini adalah puncak gunung es. Di balik itu ada masalah-masalah yang cukup besar. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya karena ukuran size dari dana yang terlibat di dalam olahraga ini cukup besar. Angka yang pasti tidak mudah didapat. Tim kita melakukan perhitungan bisa berkisar antara sekitar 2,7 triliun. Sementara tadi kita coba cek, diperkirakan juga antara 2 sampai 3 triliun dana yang terlibat di sini. Nah, dengan dana yang sebesar ini, minimnya transparansi dan juga pengelolaan yang ada kecenderungan mempertahankan status quo, muncul potensi-potensi masalah. Jadi pada malam hari ini kita ingin mencoba membuka lebih jauh, Frida, apa yang sebenarnya terjadi dalam persepak bolaan kita dan apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkannya. Bila olahraga kita bisa bersih, bisa sportif, dan semua mencerminkan semangat kita untuk transparan bersih, maka bisa dibayangkan hal-hal yang lain kita akan bisa bereskan. Betapa juga indahnya dunia sepak bola kita ya Mas. Ya, dan pemirsa tetaplah di Save Our Nation. Nanti di segmen kedua kami akan kembali dengan beberapa narasumber. Kami akan membahas beberapa kasus yang ramai dibicarakan dan mungkin disoroti oleh masyarakat juga dalam dunia sepak bola Indonesia. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation. Dan untuk pembahasan malam hari ini, mafia di persepak bolaan Indonesia, saya akan perkenalkan dulu 3 orang narasumber saya yang sudah hadir. Di sebelah kiri Mas Anies Baswedan ada Pak Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI. Terima kasih Pak sudah hadir di Save Our Nation. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Hengki Widodo, mantan manajer Persikaplo Divisi 3. Selamat malam Pak Hengki, terima kasih juga sudah hadir. Di sebelah Pak Hengki ada M. Kusnaini, wartawan dari tabloid olahraga Top Star ya Pak. Terima kasih sudah hadir Mas. Baik, ya. Ya. Dan pemirsa,
Sebenarnya tadi kita sudah bicarakan juga dengan Mas Anies bahwa minggu lalu topiknya sepak bola. Minggu ini sepak bola lagi. Karena apa? Karena dari pembicaraan minggu lalu mungkin ya Masnya juga mencuat adanya permasalahan yang cukup dalam, yaitu masalah suap menyuap. Tapi apakah masalah ini memang sebenarnya tidak terlalu besar masalahnya tapi dibesar-besarkan, atau memang sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya? Ya, kalau kita lihat potret bangsa kita, problem ini bukan hanya di olahraga kan, bukan hanya sepak bola, ada di tempat-tempat lain. Tapi olahraga sepak bola ini sangat populer dan bisa menjadi simbol. Kalau ini bisa dibereskan, mudah-mudahan menjadi simbol untuk membereskan yang lain-lain. Ya, baik, mudah-mudahan ya. Dan sebenarnya untuk menggambarkan situasi persepak bolaan kita, khususnya mengenai isu-isu atau rumor tudingan bahwa ada masalah suap menyuap di setiap event pertandingan, saya mau tanya langsung ke Mas Kus ini, mungkin bisa memberikan gambarannya sebagai seorang wartawan. Pasti objektif ini kalau Mas Kus yang cerita. Iya, saya kira suap ini kan suap atau pengaturan skor ya. Kita tahu bahwa ini merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di hampir semua belahan dunia terjadi kasus macam ini. Di Kolombia, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Cina, bahkan di kompetisi yang luar biasa semacam Liga Spanyol, Liga Italia, juga ada kasus suap. Tapi dengan kata lain, apakah Anda menghalalkan ini kalau memang terjadi di seluruh dunia? Bukan gitu. Jadi pengertiannya bahwa kasus ini besar, sedemikian besarnya, terjadi di semua negara karena itu diperangi dengan sangat sungguh-sungguh. Tidak hanya oleh negara-negara tersebut, bahkan oleh FIFA. Dan yang menarik, hal serupa sekarang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini kompetisi tidak hanya di kelompok senior, di ISL, divisi utama, divisi 1, divisi 3, bahkan di level kompetisi kelompok usia U18 terjadi kasus semacam itu. Jadi ini masalahnya sudah sangat serius, karena itu menurut saya butuh penanganan yang sangat serius yang sejauh ini tidak saya lihat dilakukan oleh Indonesia. Ya. Tapi begini, bisa dijelaskan indikasinya apa ini serius? Berikan contohnya. Jadi begini. Dalam sebuah dalam kompetisi Indonesia ya, ketika kompetisi baru berjalan, orang sudah skeptis terhadap hasilnya, karena sebagian besar orang sudah menganggap bahwa juaranya bakal tim ini, bakal tim itu. Dalam sebuah pertandingan orang sudah tahu kalau tuan rumah bakal menang. Skeptisisme semacam itu tumbuh karena berbagai pengalaman yang terjadi yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya. Jadi ada semacam kredibilitas yang ternodai oleh kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Nah, kredibilitas PSSI menjadi sangat dirugikan oleh kasus-kasus semacam ini. Karena itu sesungguhnya menjadi kewajiban bagi PSSI untuk segera menuntaskan kasus itu, jangan membiarkannya. Apakah ini juga didukung oleh maraknya aksi judi bola, begitu Mas Kus? Sebetulnya judi bola itu dalam konteks orang bertaruh untuk sebuah pertandingan, itu pada masa lalu, untuk Liga Indonesia ya. Liga Indonesia sekarang, menurut saya sekarang sudah sangat baik. Jarang sekali terjadi kasus sebuah pertandingan diatur oleh bandar judi. Itu dulu pada zaman Galatama dan sebelumnya. Yang lebih marak sekarang judi bola itu berlaku untuk pertandingan di liga-liga yang disiarkan langsung oleh televisi. Kompetisi lokal jarang sekali terjadi. Jadi untuk hal ini kita harus memberi kredit poin juga bagi PSSI. Mereka cukup berhasil membenahi yang satu ini. Yang belum dilakukan oleh PSSI adalah membenahi mafianya itu. Mafia ada 3 sebetulnya jenisnya. Pengaturan skor, pengaturan hasil pertandingan, dan pengaturan hasil akhir kompetisi. Ini yang kadang-kadang orang